I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Kurniawati MAK selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Keuangan Islam 2 dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Lili Indasari NIM 089 akan mempresentasikan hasil materi yang diberikan oleh Bu dosen, yaitu riba, gharar, dan maisir. Pertama yaitu pengertian riba. Riba menurut bahasa adalah az-ziyadah yang berarti kelebihan atau ketambahan. Riba juga berarti an-na'ma yang berarti tumbuh atau berkembang. Sedangkan riba menurut istilah adalah kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar-menukar harta dengan harta. Sedangkan riba menurut para ulama fikih adalah akad dengan alternatif khusus yang tidak dibagi dalam semua ukuran, yang telah ditentukan dari ukuran yang disyaratkan seperti liter, takaran, atau kilo dalam timbangan ketika terjadi perjanjian, atau dari usaha pengakhiran uang imbalan dan uang atau salah satu uang tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, riba di masyarakat juga identik dengan bunga kenaikannya. Karena riba dan bunga bank sama dalam hal bunga atau kenaikannya, maka hukumnya haram. Semua agama sama pada dasarnya melarang praktek riba, karena dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlibat. Selanjutnya itu hukum atau dalil riba. Hukum atau dalil riba di PPT saya ada 5. Salah satunya yaitu surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak tambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ayat yang diturunkan di Mekah ini secara tekstual tidak ada larangan riba, tetapi ayat ini memberikan peringatan agar berhenti dari perbuatan riba. Allah membenci riba dengan menganjurkan zakat. Hal ini untuk persiapan agar pada saat riba jelas-jelas haram, maka akan mudah dihadapi karena sudah terbiasa. Selanjutnya yaitu macam-macam riba. Macam-macam riba ada 4. 1. Riba fadl atau pertukaran antara barang sejenis pada kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang atau barang riba. Komoditi ribawi yaitu terdapat pada emas, perak, dan makanan-makanan. Yang kedua, riba nasi'ah adalah jual beli harta riba dengan harta riba yang lain dengan alasan yang sama, sampai dengan waktu tertentu. Dalam transaksi ini tidak ada pembedaan apakah harta itu satu jenis atau 2 jenis yang berbeda, apakah keduanya tidak seimbang atau seimbang. Ketiga, riba jahiliyah. Ini adalah riba hutang yang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak membayar hutang tepat waktu. Biasanya dilakukan oleh rentenir pada zaman sekarang. Yang ketiga yaitu riba qard adalah bunga atau tingkat kenaikan tertentu untuk debitur. Padahal riba atau riba atas hutang bisa digolongkan sebagai riba. Misalnya dengan meminjamkan uang 100.000 dan kemudian harus mendapatkan keuntungan ketika itu didapatkan. Semisal kita pinjam 100.000, tiba-tiba terdapat bunga 10% atau 20% yang harus dibayarkan oleh peminjam. Oke, selanjutnya yaitu dampak negatif dalam praktek riba. Ada 5 dampak negatif dalam praktek riba, yaitu diantaranya 1. Menyebabkan eksploitasi atau pemerasan oleh si kaya terhadap si miskin. 2. Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Ketiga, riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga yang dipinjamkannya. Yang keempat, memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama manusia. Dan yang kelima, menyebabkan hari orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut. Selanjutnya, hikmah diharamkannya riba. Hikmah diharamkannya riba ada 5, yaitu 1. Menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil.
2. Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan harta pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. 3. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya. 4. Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawa kepada kebinasaan, karena makan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, pembukaan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak, dengan meminjami saudara sama muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan, mengutanginya, menangguhkan utang sehingga tidak mampu membayar, berikan kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari ridha Allah. Selanjutnya materi horor, yaitu pengertian horor. Horor secara bahasa diartikan sebagai tipu muslihat, yaitu suatu penampakan yang menimbulkan kerugian atau sesuatu yang tampak menyenangkan namun nyatanya menimbulkan kebencian. Maka benarlah makna dari al-dunya mata'ul hurur. Dunia adalah kesenangan yang menipu. Dapat disimpulkan bahwa pengertian horor adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan pihak-pihak yang merugikan. Selanjutnya yaitu hukum atau dalil horor. Hukum atau dalil horor ada 4, yaitu hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Yang ketiga, An-Nisa ayat 29. Dan keempat, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Larangan jual beli yang bersifat horor karena memiliki unsur memakan harta yang lain dengan cara batil, padahal Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan atau itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda yang lain itu dengan atau jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya itu macam-macam horor. Macam-macam horor ada 3, yaitu jual beli barang yang belum ada atau makdum. Penjual tidak mampu menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad, baik objek akad tersebut sudah ada maupun belum ada. Contohnya, menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari binatang yang belum lahir dari induknya, kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya yaitu jual beli barang yang tidak jelas atau majhul. Barang yang belum dikuasai penjual tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh menggandakan perjanjian dengan pihak lain untuk mengurusnya, karena bentuk barangnya belum jelas, baik standar bentuk maupun sifatnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Tidak ada ketegasan dalam transaksi. Artinya, adanya 2 atau lebih jenis transaksi yang berbeda dalam satu subjek kontrak tanpa menentukan bentuk transaksi yang dipilih saat kontrak dibuat. Misalnya, jual beli sepeda motor dengan harga 13 juta jika tunai dan 20 juta jika pembeli membayar secara kredit. Tapi ketika kontrak selesai dibuat dan ada kesepakatan transaksi yang ditentukan tidak dikonfirmasi. Selanjutnya, dampak negatif dalam praktek horor. 1. Merupakan salah satu cara makan harta orang lain dengan cara yang tidak bisa dibenarkan. 2. Dapat menimbulkan permusuhan sama muslim. Salah satu prinsip dasar Islam adalah menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai sama pemeluknya, sehingga bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun yang dapat merusak sendi-sendi ini dilarang dalam Islam, termasuk jual beli horor. Dan yang
Dan ketiga, mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi menyebabkan orang lupa mendirikan sholat dan zikrullah, serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta. Yang keempat, mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada keuntungan yang bersifat semu. Dan yang kelima, dapat menghancurkan ekonomi negara, bahkan ekonomi dunia. Selanjutnya yaitu hikmah diharamkannya horor. Oleh karena itu, dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas atau horor, di mana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli tersebut atau horor. Materi yang terakhir yaitu maisir. Pengertian maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah ghimar. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Selanjutnya yaitu hukum atau dalil maisir. Ada dua hukum yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Salah satu artinya dari Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Selanjutnya macam-macam maisir. Macam-macam maisir ada 3, yaitu 1. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Dan yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta atau sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan harta. Selanjutnya, dampak negatif dalam praktek maisir. Ada 4 dampak, yaitu 1. Memicu permusuhan, kemarahan, hingga pembunuhan. Pekerjaan nekat kerap kali terjadi pada para pemain judi seperti bunuh diri, merampok, dan lain-lain. Kedua, membuat seseorang menjadi malas mengerjakan ibadah serta jenuh hatinya dari mengingat Allah. Ketiga, menimbulkan kemiskinan. Akibat keinginan memenuhi nafsu untuk bermain judi, seseorang akan dipertaruhkan harta yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu merusak rumah tangga. Akibat keinginan memenuhi nafsu untuk bermain judi, pada akhirnya dia melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Yang terakhir yaitu hikmah diharamkannya maisir. Ada 6 hikmah diharamkannya maisir, yaitu 1. Melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. 2. Etos kerja akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. Ketiga, rizki yang diperoleh secara halal akan mendatangkan keberkahan. Keempat, masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kelima, memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama. Dan yang keenam atau yang terakhir, terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah atau kehormatan individu dan masyarakat. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi yang saya jelaskan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para audien atau ibu dosen, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that
of a line, and you know